Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang subscriber dan penonton channel Rafa Farah Family. Siang ini saya berkesempatan ngobrol langsung dengan seseorang. Beliau ini sangat berperan penting di dalam PT ALS Yogyakarta. Tanpa beliau mungkin banyak kendala, misal ada kerusakan unit bila tiba di kota Yogyakarta. Jadi beliau adalah Pak Iwan, montir bis ALS yang selalu on time 24 jam berada di pool ya Pak Iwan ya. Selamat siang Pak Iwan. Selamat siang. Iya, ini Pak Iwan, ini kemarin itu banyak sekali dari penonton dan subscriber yang bertanya-tanya ke saya. Mbok ya diulas itu Pak Iwan. Banyak yang pengen tahu apa ya? Seluk-beluk dari Pak Iwan. Bisa. Ya. Jadi kiranya semoga Pak Iwan mau berbagi cerita kepada saya dan subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Jadi gini Pak Iwan. Saya tak. Bisanya ya. Tak jawab. Ya, jadi begini nih Pak Iwan. Mohon diceritakan awal mula Pak Iwan bisa berkecimpung di dalam PT ALS ini Yogyakarta ini khususnya ini. Jadi awal mulanya itu gimana Pak Iwan? Awal mulanya saya itu diajak om saya, itu yang udah almarhum, itu diajak ngernet ceritanya di Pratama. Oh, di Pratama. Di Pratama baru. Iya. Nah, saking ngernet pun juga nggak lama karena setiap ada kerusakan di jalan, alhamdulillahnya itu saya bisa ngatasi. Habis itu terus nggak boleh ngernet sama Pak Joni yang pemilik PO Pratama, disuruh bantu jadi tukang reparasi, Jadi mekanik gitu ya Pak Iwan? nah mekanik. Nah yang tadinya itu montir itu banyak, aku ada di situ lama-lama semakin sedikit montirnya. Tapi aku nggak tahu karena aku yang istilahnya itu aku berhenti paling belakang. Oh gitu. Yang lain-lainnya udah berhenti duluan. Udah resign gitu ya Pak ya? Ya. Nah setelah Pratama itu vakum sementara, itu aku mengundurkan diri dari Pratama. Dari Pratama. Pas anak saya yang pertama mau lahir. Iya. Nah setelah itu aku pilih freelance. Oh gitu. Nah pilih freelance, tapi sama orang ALS itu nggak boleh keluar dari ALS. Kan poolnya jadi satu waktu itu. Oh iya, waktu itu di pinggir ring road itu ya Pak ya? Yang sekarang dipakai untuk gudang pabrik semen Gresik. Iya. Nah setelah itu aku ngambil freelance. Tapi boleh freelance, tapi sama orang-orang ALS nggak boleh. Nggak boleh. Karena dari awalnya kalau nggak ada aku juga kerepotan orang-orang ALS itu dari awalnya. Karena Pratama sama ALS itu digabung jadi satu di dalam satu pool. Itu karena istilahnya memang satu wadah. Iya. Jadi Pratama itu yang punya Pratama ketua perwakilan Jogja kan itu. Perwakilan ALS ya Pak ya? Iya. Terus gini Pak Iwan, sebelum jadi montir itu apa Pak Iwan itu sekolahnya di STM atau di dunia perbengkelan gitu gimana itu Pak? Kalau dulu aku solo sekolahnya itu memang di STM 2 Yogyakarta. STM 2. Oh, tapi lain jurusan. Jurusannya apa itu Pak Iwan? Arsitek bangunan dulu. Malah ini memang bener entah kenapa ya nggak tahu. Gitu ya. Jadi malah sekarang jadi montir ini ya? Iya. Nah setelah lepas dari STM itu aku istilahnya itu
ngerjakan di pegang diesel itu loh, diesel ontel. Iya, Macam dongfeng itu. Nah, iya. Myanmar, Iya, iya. itu apa itu Toyota segala macam itu. Nah setelah itu aku naik ke truk. Truk. Jadi mesin Truk diesel SPS, ya. ya. Mobil kecil itu. Nah, setelah itu aku disamperin sama om saya. Kalau kamu pengen berkembang terus, mendingan kamu sekarang di bis besar. Oh, di big bus. Nah, akhirnya terus aku ikut di Pratama itu. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Gini Pak Iwan. Kalau Pak Iwan ini yang digeluti atau yang di bengkel itu hanya yang bisa memperbaiki itu hanya Mercy atau Hino juga bisa Pak Iwan? Kalau istilahnya kalau freelance Iya. itu kalau bisa sebanyak mungkin bisa. Oh, gitu. Nah itu Ya. karena kalau freelance kan kita harus itu yang rusak mobil Hino, Perkasa, Mitsubishi, Mercy, kalau bisa kan itu. Oh, iya. Tapi itu semuanya bisa ya tuh Mitsubishi, Mercy, Hino itu bisa ya Pak? Ya, alhamdulillahnya bisa. Selama ini kan memang kalau ngetemnya di sini, Iya. saya cuman mengerjakan Mercy. Mercy. Tapi kalau ada panggilan misalkan di terminal itu kan banyak juga yang pakai Hino. Bahkan di Family Raya juga ya Pak Iwan ya. Macam Family Raya, Sinar Depo ya kadang kan pernah juga betulin di sana. Nah, gitu. Tapi kalau untuk memperbaiki unit dari Mercy, Hino, Mitsubishi itu paling mudah, paling enak yang bermesin apa Pak Iwan? Kalau yang paling enak itu Mercy. Mercy. Iya, karena Mercy itu simple, nggak terlalu kebanyakan baut ibaratnya itu. Oh gitu. Iya, iya. Jadi kalau untuk segi apa ya, efisien Pak. Jadi dari harga on the deal itu dari Mercy, Hino, Mitsubishi itu gimana? Kalau saya lebih ngirit Mercy lah. Mercy ya Pak. Iya. Lebih seneng Mercy kalau dinilai ngiritnya itu. Oh, iya, iya. Penghematannya itu. Jadi kalau Pak Iwan di sini itu spesialis cooler ya Pak ya. Ya. Kalau elektrik itu memang harus pakai komputer gitu ya. Nah, kalau yang pakai komputer kan sebenarnya cuman itu, Mas, cuman masalah pengapian, masalah kabel-kabel. Tapi kalau yang lainnya kan nggak pakai laptop. Oh gitu ya. Jadi secara apa ya? Secara keseluruhan sebenarnya bisa ya Pak. Iya. Nah, itu kan sebenarnya sama itu. Oh, gitu. Kalau urusan sensor itu kan udah memang dari dealer itu. Iya, iya. Jadinya nggak harus, kalau yang itu kan memang kalau sensor itu kan ada programnya di FR sama MR. Iya, iya. Kan itu. Jadi kita itu yang masuk ke memori laptop di situ. Oh gitu ya. Terus gini Pak Iwan, ini kemarin juga ya banyak penonton dan subscriber itu yang bertanya-tanya dengan sistem gaji Pak Iwan. Jadi gaji Pak Iwan itu diberikan langsung dari kantor atau dari para cincu langsung itu, ini pada penasaran semua. Jadi apa gajinya itu bulanan atau mingguan atau harian atau gimana itu Pak Iwan? Kalau saya itu gajinya itu cuman dari kalau kita kerja. Oh, gitu. Kalau saya kerja itu baru digaji. Ya kalau kerjanya sedikit ya hasilnya sedikit kan itu. Gitu ya. Tapi kalau kerjanya agak berat ya agak besar juga kan itu. Tapi kalau misalkan setiap hari kan Pak Iwan hadir di ALS. Kalau misalkan tidak ada pekerjaan ya juga nggak bergaji ya diberi Pak? Ya enggak, karena nggak ada ikatan sama kantor ALS. Oh gitu ya. Gitu. Jadi gaji Pak Iwan ini langsung diberikan oleh cincu atau sopir satu ya Pak Iwan ya. Pokoknya dari mobil. Gitu. Tapi untuk rata-rata misalkan penghasilan Pak Iwan ini misalkan di ALS ini misalkan ini 1 bulan bisa mencapai berapa Pak Iwan? Baru nggak bisa itu. Soalnya gini Mas Agung, kan kadang kan cincu itu kan ada yang istilahnya lagi nggak ada duit kan itu kan. Oh gitu ya. Jadi sedangkan aku kalau maksa itu nggak bisa. Nggak mungkin ya Pak Iwan ya. Ya karena kan walaupun misalkan aku minta segini tapi dia nggak ikhlas. Nah, nanti di tempatku itu apa ya, kalau istilahnya itu
dari sana udah nggak ikhlas, mosok di tempat nggak berkah gitu ya. kan? Iya. Jelas nggak bisa itu. Iya. Lagian kadang sini kan apa ya, sopir ini sekarang ini ya di masa pandemi ini sini ya Pak Iwan ya. Jadi ini sulit baru mencari rezeki ya. Jadi kadang-kadang mungkin Pak Iwan nggak tega mungkin ya. Ya kita mandangnya dari situ juga kan, kita harus ngelihat ini kondisinya kayak apa. Ya kalau istilahnya kamu harus bayar segini. Nah, padahal kalau kita itu bisa ya udah seikhlasnya gitu kan. Besok lagi kan ada orang lain kan mungkin ku bilang seikhlasnya, dia malah lebih besar dari takarannya. Jadi untuk ganjal yang kurang itu tadi. Yang kurang itu tadi. Itu. Iya Pak Iwan. Terus ini untuk Pak Iwan, ada rencana buka bengkel sendiri nggak ini Pak Iwan? Wah, kalau buka bengkel itu sepertinya kalau untuk mobil besar sepertinya nggak bisa. Maksudnya itu kita kan nggak ada tempat, nggak itu. Lagian tahu sendirilah Mas Agung, apa kalau di tempat itu kan udah tempatnya sempit lah itu. Sempit ya. Ya, jadi ya lagian di samping-samping rumahku juga ada bengkel mobil kecil gede-gede semua. Cuman kan kadang kan orang itu malah nawarin aku supaya aku kerja di sana. Kan itu, tapi kan aku juga ingat sama kawan kita dari seberang kan. Iya, dari Medan, dari Sumatera. Kalau kita tahu-tahu menghilang terus kita kerja di situ, Kasihan juga ya Pak Iwan. kasihan juga. Bagaimanapun apa ya, ini sudah istilahnya di ALS ini sudah mendarah daging Pak Iwan ini ya, sudah lama. Dan ini Pak Iwan, Pak Iwan ini sudah berkeluarga. Sudah, saya sudah berkeluarga. Anak saya 2, perempuan laki-laki. Umur berapa Pak Iwan? Anak saya apa saya? Anak Pak Iwan. Anak saya umur 11 tahun sama 3 tahun. 3 tahun. Ya. Terus Pak Iwan ini tinggal di Kasihan. Kasihan Bantul. Jadi Taman Tirto Kasihan Bantul. Oh gitu. Ya. Oke Pak Iwan, ini terima kasih ini waktunya ini, atas bincang-bincangnya ini. Walaupun ini hanya sebentar, tapi maknanya sangat banyak sekali nih. Jadi amin. terima kasih. Pokoknya setiap Pak Iwan bengkel saya ambil videonya. Ini untuk memberi edukasi kepada penonton dan subscriber apa yang dikerjakan Pak Iwan. Yang belum tahu biar jadi tahu, yang belum mengerti biar ngerti kan gitu kan. Jadi kadang-kadang saya buat video aja untuk Pak Iwan, kita sudah ngobrol, sudah izin aja masih ada yang komen. Ya, ini Mas Agus, saya juga mau menambahkan itu kan ada yang sering dibilang Pak Iwan itu nggak pelit ilmu gitu ya. Iya. Soalnya saya itu punya prinsip kalau ilmu yang bagus, Iya. walaupun dikasihkan orang cuma-cuma, itu nggak bakal hilang di ingatan kita. Iya. Kan itu. Jadinya istilahnya sebenarnya wajar, bukannya saya sok istilahnya murah ilmu itu enggak. Cuman kan memang itu jalurnya itu kalau ilmu yang bermanfaat tentunya ya Iwan. Diberikan ke orang lain nggak bakalan hilang. Teman itu. Jadi iya. Kalau aku punya ilmu nggak mungkin ku sembunyikan ini. Iya. Tapi kan kadang-kadang penonton subscriber yang nggak tahu kan orang sedang bekerja kok diajak ngobrol, padahal kita kan sudah minta izin ke Pak Iwan. Betul nggak Pak Iwan? Jadi kita bikin video juga tidak asal bikin video saya. Jadi kadang tapi ya itu tadi kan penonton dan subscriber juga belum tahu. Jadi ya harus dimaklumi. Iya Mas. Iya, oke Pak Iwan, terima kasih. Pokoknya sukses selalu untuk Pak Iwan. Semoga Pak Iwan selalu dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, demikian video siang ini dari Pool ALS Yogyakarta. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, komen, dan juga subscribe tentunya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat berkarya dan berbagi dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Huras.